sakit dada gue, Dit. Kenapa? Kangen ya? Enggak, soalnya paspor gue ketinggalan di pesawat. Ini udah mulai. Gue tuh sakit banget dada gue gara-gara paspor gue ketinggalan. Terus lu gak bisa kemana-mana ya, Ros? Kayaknya gue akan balik Lu deh. deportasi ya? Gue akan balik deh ke Korea buat ngambil paspor gue yang Oh, ketinggalan ini. Atau enggak gue bikin paspor baru deh, paspor ini darurat. Bisa nggak? Bisa, tapi lo harus balik lagi ke Indonesia bikin paspor darurat. Tapi kalau misalnya di paspor lo ada visa kerja, lo gak bakal bisa bekerja, Gitu. Ron. Ya, tapi kan paspor gue nggak ada visa kerja kan, cuma visa kunjungan Oh, doang. iya. Tapi kan masalah lu agak familiar gitu Oh, lo loh. ngerasa deja vu Deja gitu ya vu, sama iya. kebodohan salah satu member Monsta X idola Gak lo. kebodohan kan, kita gak tahu faktanya, Ron. Oh iya. Iya. Kayaknya dia ini deh waktu itu kayak ketiduran terus kayak ya udah sampai Malaysia ya, udah sampai Malaysia terus turun di Iya. terus turun ya. Iya. Maci, Ternyata paspornya paspor ketinggalan gitu. Atau jangan-jangan kayak paspornya pas kebuang sama kota ini deh, kantong muntah deh kayaknya. Nah, ya sebenarnya pas pertinggalan gue pernah mengalami hal itu sih. Di pesawat Pesawat, ketinggalannya. ya, jadi gue waktu itu pas ke Vietnam, paspor gue taruh di depan Kantong. di depan kantong yang biasa Mm-mm. apa tuh yang ada majalahnya, gue taruh situ. Pas turun gue baru sadar kan, terus gue untung langsung lapor ke CS-nya langsung cepat. Tapi ya itu nunggunya lama banget, nunggu paspornya. Gue rasa dia ketinggalannya nanti, ini ketinggalannya bukan di pesawat sih kayaknya, ini ketinggalannya bener-bener Ya di kita nggak tahu Incheon juga kan banget. gimana. Kenapa kita ngomongin paspor nih? Ya nggak tahu kan kemarin lo Iya, abis iya. nonton Monsta X di Malaysia, gimana iya. tuh perasaannya Ya, akhirnya? gue menceritakan, gue pengen pengen ngomongin ini di kekoreaan, akhirnya Gimana rekaman tuh? lagi. Gimana? Akhirnya lo nonton Monsta X live untuk pertama kalinya, ya kan? Yes, kayak ini tuh konser kedua gue, jujur aja. Setelah Waktu itu SM batal Iya. Monsta X juga ya kan? Karena nggak pernah gue yang konser tunggal gitu loh. Iya, yang makanya ini gue sekarang beli. kita pengen dengerin nih cerita lo di kekoreaan episode 15 ya. Wah, ada sudah episode 15 minggu kita bersama guys. Jadi ini Dita spesial episode ini bukan gue doang, kita tapi lu juga ya. akan ngomongin soal pengalaman Dita nonton Monsta X di Malaysia untuk pertama kalinya nih sepanjang dia jadi Mon BB. Tapi nggak cuman ngomongin Monsta X-nya Dita doang, Ya, tapi kita karena juga selama bakal 2 minggu ini ada 4 event Korea gitu nggak sih? 3 event Korea yang di ada Jakarta. banyak di Jakarta Iya. juga kan, ada The Boys, ada Ha Seung-won, sama ada kemarin Kim Jae-hwan. Jae-hwan. Yang beruntungnya kita datang nih di tiga-tiganya Iya. gitu. Jadi berarti kita ada 4 konser, enggak sih, konser 4 acara K-pop lah yang Iya. bakal seru diceritain di episode Nah, kali ini. tapi sebenarnya benang merahnya bukan konsernya sebenarnya. Iya. Benang merahnya lebih ke yang kayak excitement yang masih tersisa Iya. meskipun konsernya tuh udah lama berakhir. Iya. Biasanya kita sebutnya dengan post concert syndrome sih ya, biasanya. itu yang gue alamin. Gue akhirnya ngerasain sih. Masih. Itu kayak 2 hari setelah konser itu selesai sih, kayak gue kayak ngalamin sih kayak masih ngawang-ngawang. Terus kerjaan gue nonton fancam terus, kayak masih belum bisa move on lah. Tapi pas hari itu lo nonton setelah konser selesai, gue jamin lo pasti ngeblank. Kayak lo lupa apa yang terjadi pas ya kan. besoknya gue merasa tujuan hidup gue udah gak ada lagi. Karena pas konser itu kan gue kayak preparationnya banyak dong. Kayak misalnya tiket lah, kayak gue tuh udah sangat menanti-nantikan pas hari H. Tapi begitu udah selesai, tujuan hidup gue kayak udah gak ada lagi. Bukan yang gak ada lagi, tapi kayak udah bingung mau ngapain lagi gitu loh. Oh gitu. Ada maksudnya excitement apa yang bakal gue tunggu selanjutnya gitu. Oh gitu. Iya. Tapi mungkin itu setelah salah satu post concert syndrome kali ya. Tapi setelah itu selesai nih, setelah lo merasakan kayak wah tujuan hidup gue udah gak ada lagi. Tapi kan there will be more concert to come gitu kan. Tapi kan kita belum tahu detail jadwalnya atau gimana. Nah, lo sendiri setelah dulu nih, Iya. ketika zaman-zaman gue masih suka Super Junior, itu kan zaman-zaman masih kayak duit masih nggak ada karena masih kuliah Iya, kan. iya. Terus setelah nonton konser dengan duit hasil nabung sendiri, nyomot duit beasiswa juga gitu kan. Wah, Setelah mohon maaf nih UI tolong jangan kasih. setelah dapat setelah nabung dengan duit itu, gue sempat bilang kayak udahlah. Pokoknya ini adalah konser terakhir. Maksud gue kayak ya udah setelah gue nonton ini nggak akan ada lagi konser-konser, nggak akan ada lagi usaha untuk nabung dan menghabiskan uang buat konser gitu. Jadi itu semacam kayak ya udah deh ini for the last gitu, the first and the last gitu. Tapi ternyata akhirnya nggak kayak gitu karena pada akhirnya ketika udah kesampean keinginan buat aduh gue pengen banget lihat Siwon sama Donghae gitu. Setelah kesampean tuh jadi kayak pas udah selesai kok nagih ya itu gitu. salah satu
kayak adiktif banget. Gue nggak menyangka bakal seseru itu Ron. Kayak Iya kan? mungkin karena ini grup bias atau apa gimana. Jadi gue pengen gue kalau misalnya tahun depan mereka masih bisa konser, gue akan mengusahakan untuk nonton mereka lagi. Entah mungkin gue bakal coba experience lain di Thailand, karena di Malaysia agak mengecewakan promotornya. Kayak gue harus ceritain gak sih nih? Cerita nggak apa-apa cerita ya. lah. Kan kalau yang konser Monsta X itu Awalnya gimana? Maksudnya kan gue nih, lo sampai nih di Malaysia ya iya, kan, iya. menghirup udara yang sama Paci. dengan Maci dan Paci dan Upin dan Ipin dan Kak Ros. Iya, jadi tuh kalau yang di Malaysia itu beda dengan kayak kalau konser Thailand sama Singapura, di mana lo tuh beli tiketnya tuh ternyata offline sales dulu. Oke, gue nitip teman lo kan yang namanya Melon, alhamdulillah dapet. Wih, Melon disebut di podcast kali Melon, ini. ya ampun kangen. Hai Melon, aku juga kangen Lon sama Iya. kamu. Jadi offline sales yang dimana untungnya dia dapet yang VIP batch 1. Jadi dia dibagi beberapa batch 1, batch 2, batch 3. Oh, lo beli yang VIP? VIP emang sengaja gue pengen high touch. Oh, Kan belum pernah iya, nih, iya, waktu bener. itu yang di Jakarta gogol. Iya. Terus Sampai ya pas nyampe sana, gue kepikiran kalau batch 1 ya udahlah kita slow aja, ngapain ngantri langsung di gate kan, toh kita pasti bakal duluan kan. Itulah, apalagi gue juga malas kan pas nyampe sana tuh kayak panas. maksudnya banget. pas hari hanya. Ada panasnya tuh lembab gitu loh. Tapi karena abis tiketnya, hujan. ada queuing numbernya. yang VIP itu. Batchnya doang. Oh, tapi itu berdiri, VIP itu berdiri. VIP berdiri tapi oke. di tengah, posisinya enak di tengah. Terus kayak sana tuh abis hujan tuh lembab gitu loh, kayak anjir males banget di venue ini. Oh, lagi bulan-bulannya Iya, hujan dan terus nggak lembab enak ya. banget. Akhirnya gue melipir lah kayak Aeon, kayak makan dan segala macamnya. Terus ya udah gue ketemu lah mutual di Twitter kayak oke. oh ini si ini, terus ya biasa. Kecap datang nggak Kecap? Kecap MX. Soraya nggak datang dia Oh, kayaknya enggak. mau nontonin di Jepang. Oh iya, banyak uang Beda, ya. iya, beda level. Pas sampai sana ya udahlah nyari-nyari freebies, tapi gue nyari juga nggak ngoyo gitu karena gue malu mintanya. Kenapa malu? Nggak Bilangnya perlu apa malu sih? ya. Ya minta mah minta aja. Ya udah, terus kayak gue liat kayak Padahal lu juga lagi rame-ramean kan? Iya. Gue waktu pas Ayu minta sendiri terus kayak malu-malu gitu, gue gitu nggak tahu ya? ngomong bahasa Thailandnya apa. SKSD aja ya. Ya udah pas jam 4 itu udah mulai lah, ternyata ngantrean tuh udah mengular gitu di gerbang. Tetap ya, excitementnya tuh tetap ya kayak di sini-sini juga ya. Padahal kita batch 1 tapi tuh orang-orang udah ngantri, batchnya jadi ternyata pas kenyataannya tuh amburadul di sana. Jadi nggak berurutan sesuai Nggak dengan berurutan. batch-nya Ya, justru. terus teriak-teriak kan penjaganya, batch 1 duluan ya, akhirnya agak dorong-dorongan di situ. Ternyata temen gue tuh ada yang pingsan. Oh iya. Ada yang pingsan. Gara-gara kecapean. Kecapean kayak kepanasan. Oh Gue nggak my tahu God. karena gue udah masuk di venue kan. Dia pingsan katanya. Itu promotornya agak nggak responsif tentang orang yang sakit. Malah ditanya, lo kalau pingsan katanya di mana-mana langsung digotong kan. Dia dibiarin di situ. Oh gitu. Katanya sih Emang iya. mereka nggak punya ruangan kesehatan gitu? Nggak ada. Wah, parah banget ya. Kayaknya di bawah pinggir tapi itu masih kena panas matahari. Kan orang pingsan gara-gara Tapi panas ini matahari. indoor kan? Pas outdoornya kan ngantrinya itu loh. Oh. Nah, pingsan pas Jadi tetap enak ice ya, karena antrian tetap bisa indoor iya, ya. Allah ini jelek banget videonya Oh, Ron, si Syah gitu. Alam itu Oke, apaan oke, tahu oke. ih. Ya udah di situ kan mulai kacau pas gue nyampe. Gue ngantri agak dorong-dorongan batch 1, tapi ternyata pas gue masuk VIP itu udah rame, ada yang dalam kayak, ya. anjir, Kecewa gitu kan, kayak- ya udah gue agak ke belakang karena gue udah nggak bisa, di depan tuh udah penuh lah orang-orang tuh Udah nggak bisa nyelip-nyelip lah ya. udah reserve tempat buat udah duduk di situ. Pasti segeng tuh fansite semua tuh pasti. Iya, ya udah akhirnya mereka agak tepat waktu sih. Nah sebelumnya itu sebelum gue ke venue kan gue menerima kabar bahwa salah satu membernya nggak bisa datang. Oh, yang ketinggalan paspor itu. Ketinggalan gosipnya ketinggalan paspor, kayak gue agak lemes sih Ron, gue tuh agak-agak nangis, Iya, air karena mata gue kan berair. lo bias banget Bias nih sama banget. si Wono-Wono ini. Iya, dia tuh kayak nggak dapet visa kerja. Kayak si Wononya tuh bolak-balik Korea Malaysia. Tadinya niat mau nyusul high touch aja, tapi kayaknya jadwal penerbangannya nggak cocok, ujung-ujungnya nggak dapet. Tapi dia tetap balik ke Malaysia kayak V-Live gitu loh, V-Live kayak minta maaf. Ya udah gitu doang. Ya udah pas sampai balik lagi pas konsernya mau dimulai, gue di tengah, ya kebiasaan orang-orang Asia Tenggara tuh suka ngerekam ya.
Gak kelihatan. Ya Kalau yang di kan? belakang, jadi gue agak jinjit atau enggak gue lihat layar. Iya kan. Ya. Terus apalagi kita udah bahas ini Nah, di kekonseran ya waktu itu di episode berapa apalagi, ya? 4 apa 5 gitu. Title tracknya Monster X kebanyakan tuh yang di belakang. Jadi gue mau ngerekam juga, anjir udah kamera gue jelek nih. Gue nggak ada experience untuk ngerekam fancam yang proper atau gimana, gue nggak paham. Gue minta temen gue, lo handphone lo iPhone kan? Gue bagi video lo, gue pengen upload Insta Stories. Seenggaknya 1 atau 2 video aja gitu. Karena gue nggak bisa banget deh nge-fancam. Tapi stage-nya gede. Stage-nya gede. Nah pas begitu Venue-nya juga gede. lumayan gede. Pas kayak Istora sih sebenarnya. Kalau Istora mah masih kelihatan. Kita kemarin nonton J1 di Istora loh. Iya, tapi itu duduk kan enak. Tapi tetap kelihatan kan, walaupun sejauh itu kita duduknya. Iya. Sebenarnya kan? jarak gue kayak segitu Ron. Oh, tapi sama panggung utamanya. Iya, oh, tapi yang karena pelangga yang belakang. Tapi karena handphone dan iya. Gue sebel. Gue mau menyarankan kalau kalian yang datang konser jangan pernah pakai bando yang aneh-aneh, yang aneh-aneh atau nggak usah bawa banner. Kipas yang gede-gede itu nggak usah nggak usah diangkat di atas kepala. Gue udah berapa kali tuh negor orang kayak, hey your bandana please atau apa. Gue suruh mereka untuk copot, itu tuh ganggu pemandangan. Kalau di belakang itu gue jujur aja nggak gitu kelihatan, cuman kayak agak kecil lah. Tapi begitu ke depan ya Ron, waduh kelihatan banget parah, kayak anjir jelas banget. Kayak apalagi kalau mereka main itu ngobrol-ngobrol itu mereka selalu di tengah kan. Wah itu kayak waduh Ron, gue gak bisa berkata-kata Ron. Speechless gue. Gimana ngelihat belahan dadanya Sony? Ya, gue ternyata yang gue sangka speechless, gue kaget ngeliat Hyungwon sama Kihyun. Pasti bias gue. Iya. Gue tuh selalu bilang sama siapapun yang belum pernah nonton konser, gue bilang kayak bias lo mungkin sekarang bisa aja canyol misalnya gitu ya. Tapi nanti ketika lo lihat di konser, lo lihat siapa yang paling deket sama lo, lo bisa jadi berubah langsung bias itu lo. Itu gue rasain ke Juhon, Kihyun sama Hyungwon. Terus kalau Juhon, gue speechless sama performance-nya dia. Dia itu menurut gue jago menjaga audiens dan dia tuh hiperaktif banget kan. Gue sebenarnya capek kaki gue. Gue tuh kadang ada beberapa jeda gue duduk di bawah. Iya. Ya duduk kayak gue tuh capek banget kayak udah jompo gitu ya. Tapi gitu ngeliat Juhon kan live rapnya, itu gue kayak excited lagi. Gue langsung kayak gue loncat-loncat lagi, teriak-teriak lagi gitu. Gue ke bawah suasana sama si Juhon. Dia bagus banget nyetir penonton. Kalau Hyungwon gue kaget sama visualnya. Kayak wah ini kayak di komik orang-orang yang di komik-komik apa sih istilahnya, kayak cowok-cowok yang dari manga iya gitu. Aku kaget banget gue. Terus sama Shono menurut gue mukanya itu kelihatan banget tuanya. kayak om-om kepala 3 gitu, gimana sih kayak ya dia emang ya udah berumur. Iya. Sama Kihyun. Kalau Kihyun gue tertariknya karena dia itu moodnya bagus banget di situ, kayak senyum terus, happy terus kayak iya. Cengengesan, kayak asik aja dilihatnya gitu. Terus pindah bias nggak? Kan Wonho nggak ada nih, ya kan? Karena kebodohan itu. Aduh, dia jadi ungkap-ungkap. Jadi pindah bias nggak setelah nonton konser? Pindah bias, Juhon sih kayaknya. Juhon, Kihyun lah. Jadi kita bisa showcase. Gue boleh melanjutkan cerita? Boleh. Gimana? Terus abis itu gimana? Ya udah, konsernya berlangsung selama 2 jam. Pokoknya selama. Kok bentar? Lama kali Ron. Oh lama ya 2 jam. Dari jam 6 sampai jam 8 setengah 9. Gue lupa deh, gue nggak ngeliat jam. Pokoknya konsernya selama 2 jam. Yang gue sayangkan gara-gara Wono nggak ada, Shonunya akhirnya nggak perform lagu subunitnya dia yang sama Wono. Karena itu nggak cocok kalau cuman performnya sendiri. Ya diganti aja sama Kihyun, emang gak bisa. Nggak belajar dong Pak, iya. Koreografinya. Emang tidak direstui OTP lo ini, makanya OTP gue aja, Shoki. Oh ya, terus yang gue sangat suka dengan konser kali ini adalah ini visual VCR yang di belakang background itu bagus banget. Kayak setiap lagu itu dipersiapkan sesuai dengan konsep lagunya. Kayak misal setiap VCR tuh beda-beda. Kayak misalnya pas lagu Hero, VCR-nya tuh kayak Mario Bros game gitu. Nah ya terus pas lagunya Melo visualnya bintang-bintang atau emang ada lagu Melo Monster X? Ada lah. Kirain semua lagunya kayak drama-rama semua. Enggak. Oh gitu. Yang gue sayangkan itu di Monster X pas title tracknya drama-rama atau shootout-nya tuh
di panggung utama, belakang, ya. panggung yang belakang jadi agak Emang nggak gitu kelihatan. sih. Mungkin karena ini kali ya buat kebutuhan. Buat yang di posisi Iya, buat posisi yang di iya, festival, bagi- gitu. Tapi memang kalau ngobrol kebanyakan yang di depan. Yang tengah. Ya Iya, biasanya itu sih enaknya gitu. gitu sih, kayak jelas banget sih Ron, itu parah. Jelasnya tuh kayak Apakah wow. lo merasakan Wah, sensasi kaget gue. lo merasakan sensasi melihat orang yang nggak punya pori-pori juga nggak? Iya itu mulus banget. Iya gue kan bingung kayak deh. lu wah mulus banget Iya, gak gue sih? bingung deh. Gue pertama Kenapa ya? kali Kayaknya gini. ngeliat Suju tuh juga gitu tuh waktu Iya, itu. kayaknya mereka tuh nggak manusia terbuat dari tanah liat. Kalau menurut gua Monsta X tuh terbuat dari ini apa debu bintang. Anjir, nggak tahu sebenarnya itu efek dari make Kayak up mereka dan make up, juga ya. efek lampu yang terlalu Stage, masif iya. kan, makanya Iya. jadinya kelihatannya tuh udah diperhitungkan gitu loh kemengkilatan wajahnya Iya, itu udah diperhitungkan jadi bersih banget kelihatannya kan kalau di panggung kayak nggak ada celah gitu. Iya, Makanya iya, betul. kayak kalau orang fotografer tuh jadinya bagus aja mau dari angle mana Mungkin juga karena bagus agak banget. gelap sama cahaya sih. Itu gue suka VCR. Terus kan biasa kalau mereka ganti kostum kan ada video VCR kan. Itu lucu videonya kayak Ada adegan ganti kostum di atas panggung nggak? nggak ada Nggak ada ya? kan kalau di Malaysia nggak boleh nih buka baju. Tapi Oh yang iya. buka bajunya nggak ada kebetulan. Oh iya, semua pakai manset jangan. Pakai nggak ada yang pakai celana pendek. Ternyata Malaysia gitu juga ya. Ya, Bahkan lebih parah dari konservatif. dari Iya. Indonesia juga ternyata gitu ya. Lebih parah dari Indonesia. Kalau di Indonesia kan kayak ya udah Sehun mah basah-basah aja gitu. Terus kalau di konser itu gue kalau member yang lain tuh kayak Minyuk, gue merasa Minyuk moodnya agak kurang. Jadi kayak apa ya? Itu moodnya agak kurang pas high touch sih gue ngeliat. Tapi kalau member lain tuh kayak Ayem, gue juga kaget sih ngeliat Ayem itu flirting banget ekspresi mukanya kayak muka-muka fuckboy gitu loh Ron. Nah, gimana ya gue mendeskripsikannya? Dia tuh kayak suka melet-melet yang tapi kayak Terus gimana akhirnya lu Gimana? bisa tapi kan lu high touch-nya pakai sarung tangan. nih tunggu. Oke, selama konser berlangsung apa performance favorit gue itu pas subunitnya Juhon sama Ayem. Aduh gue lupa lagi. Pokoknya si Juhon sama Ayem itu ada perform subunit bikin lagu sendiri, itu yang paling hype menurut gue karena sama-sama rapper kali ya. Jadi kan Hyun nge-DJ kan, DJ H1. Nah, pas dia nge-DJ itu ada technical problem kayak dia pas perform itu sempat mati. Nah, pas lama mati itu kayak kalau kita nungguin kan sebenarnya nggak masalah kan Ron, tapi sama si Juhon tuh kayak dijaga audiensnya agar nggak krik-krik. Kayak tiba-tiba dia beatboxingnya lama sambil nunggu apa audio man-nya atau apa yang perbaikin Biar apa alatnya bener gitu. alatnya benar, baru dia itu kayak ngesesuaiin nadanya gitu pas sebelum musiknya masuk lagi. Ya udah dia beatboxing ngikutin nadanya gitu, gue nggak paham deh pokoknya. Juhon tuh kayak wanjir luar Jadi biasa banget loh. bisa bikin mood orang-orang jadi nggak turun juga ini, ya. Ini yang perlu banget seorang idol tuh punya. Menurut gue tuh kayak Juhon, wah parah sih Juhon. Kaget banget gue ngeliat dia asli. Langsung Wah, gue bias. sayang Juhon. Nah, setelah konsernya selesai, kebetulan gue VIP ini dapet high touch. Yang momen yang paling gue tunggu-tunggu. Yang ternyata pada kenyataannya bener kata Loron, itu cepet banget. Emang. Cuma 8 detik. Bener satu member 1 detik. Oke lah. Bahkan bisa kurang mungkin, bisa kayak sepersekian detik Iya, jadi bener kata gosip-gosip. Jadi kalau di Malaysia itu high touch itu lo harus pakai apa? Ini apa tuh? Sarung tangan. Sarung tangan. Artisnya tapi kan. Artisnya sarung tangannya untung nggak sarung tangan forensik ya. Sarung tangan kayak sarung tangan motor gitu. Jadi agak tebel emang. Jadi gue nggak bisa melihat kulit mereka. Lo nggak bisa merasakan ya mulusnya kulit Gimana tangan rasanya mereka dia ya. memegang tubuhku. Yeay, tapi kemarin lu sempat high touch sama Kim Jae-hwan kan? Oh iya, high Kurang touch. lebih feel-nya Ya, sama udah kayak lah. gitulah. Tapi Kim Jae-won tuh ya Allah cuma gitu doang Ron. Cepet Iya, banget, cepet tapi banget. emang secepat itu sih Karena kalau dia high sendiri. touch. Oke. Terus lu ada eye contact apa-apa gitu nggak pas high oke, touch? Gini, gue nanya temen gue, itu bahasa Koreanya lo keren tuh apa sih, Mashita ya? Ngomong gitu, gue lupa kan. Bukan, Mashita itu temen gue ketawa kayak Mashita itu artinya enak. Oh yaudah, lu terus kata temen gue, yaudah lu sekalian aja ngomongnya kayak gitu, siapa tau ketawa. Oke lah, Mashita kan artinya enak kan. Oke yaudah, gue ngomong Mashita aja deh. Orang yang pertama tuh, gue inget 2 orang yang pertama yang dimana Shonu dan Kihyun. Yang pertama Kihyun dong, itu kayak mereka abis didempul ulang gitu loh, kayak bedaknya tebel banget sih. Gue laguin kayak si Kihyun itu ya kayak bener moodnya lagi bagus banget. Itu yang senyum, yang itu ya yang Ron bener kata lu. Kayak bias gue Kihyun aja deh, kayak Kihyun orang pertama. Mereka kan tangannya udah siap gitu, gue bisa megang 2 tangan di gue nya, kayak gue pegang
gue pakai pegang tangannya Kyun 2 tangan gitu, bisa kayak gue ngomong Kyun Mashita, terus dia kayak ketawa gitu kan, oh lucu nih jokes gue, kayak ya udahlah, terus dia ketawa-ketawa doang. Terus sebelahnya Shonu tuh agak pelangap-pelongo ya orangnya. Pas gue ngomong Mashita dia diem doang karena gue takutnya jayus member selanjutnya gue nggak gue lanjutin, takut gue yang malu. Abis itu gue bahkan lupa urutannya. Dan Shonu, abis itu Hyungwon, gue lupa. Abis itu Minyuk itu yang seperti yang gue bilang, dia tuh diem, agak nggak senyum sih, tapi ya udah oke lah. Ayam itu agak duduk di meja dan agak flirting gitu. Gue inget abis itu. Jangan-jangan ada ceweknya lagi yang nonton. Siapa? Luda. Ayam. Iya katanya pacarnya Ludanya Uju Sonyo. Enggak bercanda. Abis itu gue nggak inget tuh Juhon gue nggak inget gimana mau high touch-nya karena cepet banget karena kebetulan dia juga terakhir kan. Abis itu Wono gue juga nggak inget high touch-nya. Ya iyalah, orang Wono nggak ada, mana ada high touch sama Wono. Iya, jadi pas high touch itu saking cepetnya gue cuman inget momen sama Shonu dan Kyun aja. Tapi walaupun secepat itu tetap bisa bikin lo ini memiliki atau merasakan post concert syndrome yang parah banget nggak? Wah iya, karena itu jaraknya pas high touch kan deket banget gitu. Gue nggak. Dihalangin meja kan, tapi apa? Dihalangin meja kan? Dihalangin meja, iya kayak. Lebih post concert syndrome itu setelah besoknya, Ron. Iya, maksudnya lebih berasa ketika, maksudnya post concert syndrome-nya lebih dominan ketika lo nonton konsernya, karena lo nonton konsernya atau karena lo high touch-nya. Karena konsernya, konsernya tuh lebih menyenangkan lebih seru, ya, lebih seru daripada apalagi high touch-nya. lagu-lagu Monsta X kan lagunya yang agresif, yang lu bikin lo lompat-lompat atau Enggak, ini karena lo bias sih. Ya begitulah. Ya. Tapi ada juga kok lagu-lagu ininya. Lagu-lagu slownya ada. Slownya ada, yang ada lagu pas dinyanyi lagu No Reason itu sedih banget karena lagunya harusnya itu ada Wono. Tapi Wononya nggak ada. Tapi berarti kalau gue bilang post concert syndrome lo jadi kayak agak-agak kedistraksi ya gara-gara ketiadaan Wonho, karena biasanya kan kalau misalkan ada bias tuh jadi kayak mungkin lebih bisa jadi ya. lebih berasa gitu hype-nya ya. Awalnya pas gue tahu info Wono itu nggak ada, gue sempet kayak anjir gue bisa menikmati konser ini nggak ya. Gue jujur aja agak kecewa karena Wono tuh kan bias banget kan gue. Tapi pas gue nonton konsernya gue tuh lupa, karena yang gue bilang gue speechless liat Juhon, gue speechless liat Kyun, gue liat Ayam. Jadi kayak bodo amat Wonho nggak ada iya, gitu tapi ya. ada beberapa lagu yang emang Wono tuh sentral banget di lagu itu. Jadi wah ini nggak lengkap, nggak enak kalau nggak ada dia gitu. Jadi tuh ibaratnya haji gue belum mabrur sih. Astagfirullahaladzim. Gue harus nonton lagi nih. Tapi emang sih nggak cukup sekali sih. Maksud gue kalau kita nonton konser biasa emang nggak cukup sekali. Kayak setiap tour tuh pasti ada yang baru gitu. Nah iya betul. Jadi gue rasa sih ya lo akan ya tinggal menunggu waktunya mereka akan tour lagi tanpa Sonu kali ini. Anjir. Sonu Amil. Bangsat banget teman gue. Nah yang gue mau ceritain yang post concert syndrome itu baru setelah kan gue nggak langsung balik ke Jakarta ya, gue kayak jalan-jalan dulu di KL, terus gue sama teman gue kan kayak tiba-tiba itu gue di kamar, tiba-tiba gue teriak ke Ira gue kangen Shonu, kayak gitu-gitu loh, yang kayak apalagi kalau gue lihat timeline itu kan orang-orang udah mulai upload fancamnya mereka kan, itu kayak wah bikin itu nggak bisa move on tuh gara-gara lo lihat fancam sih ya. Itu gue nggak tahu apakah bisa menjadi sesuatu yang berbahaya atau enggak, tapi itu bener-bener kayak bahaya banget sih kalau lo nge-scroll timeline pada itu. saat itu apalagi ya. orang langsung bikin thread cerita kayak pada saat itu habis konsernya itu. Kayak sehari 2 hari lah, tapi setelah itu gue kayak udah oke, ya udah gue jalan-jalan di KL-nya. Tapi abis itu apa namanya? Ada keinginan buat segera nonton lagi atau kayak ngejar ke negara selanjutnya nggak? Dibilang pengen sih pasti ya, karena menurut gue tuh nggak lengkap. Mereka cuma berenam. Apalagi kayaknya Monsta X-nya sendiri merasa bersalah banget, kayak gue udah bayar tapi ternyata yang datang cuma berenam. Ya kayak itu rasanya ketika Shiny datang nggak ada Onyu tuh waktu itu. Pernah Onyu sakit waktu itu, sakit yang tenggorokannya. Di Indonesia. Jadi waktu itu Shiny World Concert 3 kalau nggak salah. Jadi waktu itu di Maze, waktu zaman masih di Maze, itu pengumumannya bener-bener kayak pas hari hanya ya? Enggak, kalau yang Onyu itu H-1 apa H-2 gitu. Jadi kayak Onyu nggak bisa datang karena dia habis operasi pita suara kalau nggak salah waktu itu. Jadi nggak ada Onyu sama sekali. Aneh kan, bias aneh Onyu nih kan gitu ya. Jadi kayak
ya apa-apaan nih gitu kan. Tapi karena basically gue suka Shinee, suka lagu-lagunya semuanya kan. Jadi padahal balik lagi nggak mereka terlalu, bisa menutupi itu iya semua. gitu. Cuman waktu itu yang nyebelinnya karena kayak ini kan konser pertama mereka tunggal di Indonesia tapi nggak ada all new gitu. Jadi kayak apaan sih, kesel banget. Tapi nah itu ada. seterusnya- Apalagi si Melon itu kesel banget. Kasihan temen gue. ya seterusnya akhirnya setelah itu sama kayak lo kayak ya udah akhirnya bisa menikmati Dan tetap, konsernya. sebenarnya konsernya tetap seru. Tapi untungnya Shinee World 5 mereka lengkap datang ke sini. Ya mungkin gue merasa kayak Wono didamprat oleh supervisornya atau manajernya, jadi dia tuh tetap harus balik lagi ke Malaysia. Tapi kayak Kalau menurut gue nggak didamprat sih, menurut gue itu kayak biar tanggung jawab tanggung jawab sama promotor sih iya, sebenarnya. tanggung jawab. Kayak tadinya kalau mereka kan langsung V-Live, sebenarnya Wono mengusahakan untuk High Touch bisa datang High Touch, tapi ternyata nggak cocok jadwalnya. Ya udah akhirnya V-Live minta maaf lagi. Terus kayak iya gue maafin, terus dia ngomong minta maaf pakai bahasa Malaysia, awak sangat minta maaf gitu. Apalagi banget iya gue maafin tapi jangan dilakukan lagi gitu. Nah ya kurang lebih itulah pengalaman gue. Post concert syndrome-nya gue mengalaminya cuma sehari 2 hari lah. Nggak sampai lama-lama gitu ya? Nggak lama. Tapi lo nggak ada momen yang kayak di notice gitu yang di atas panggung? Kayak kita kan kalau abis konser biasanya aku di notice. Itu halu orang-orang gitu. anjir. Enggak, karena gue nggak ada persiapan juga sih. Gue Oh, bingung. lo nggak ada cara- fanboard gitu-gitu enggak, ya? Iya. Megang lightstick enggak, ya capek megang lightstick. Oh, lo punya lightstick ya? Punya. Oh, mahal sekali. Persiapanmu juga Iya, ya? persiapan gue yang gue lucu pas kan terus temen gue ngirim-ngirim foto-foto di sana kan. Gue itu kadang kalau ngelihat yang kayak kemarin gue kan sering datang acara fanmeet Korea, fanmeet atau enggak ya konser-konseran gitu kan. Orang-orang sering foto-foto di depan board, di depan Wall of Fame. Iya, Wall of Fame-nya Konsernya. kayak gue suka Loki kayak ngejudge kayak oh gini ya apa K-pop gitu loh. Tapi pas temen gue nge-share foto itu gue kayak gitu juga, ngerti nggak? Kayak gue Lo juga ngejudge, foto tapi gitu. ternyata gue kayak gitu faktanya. Kayak, Iya, dasar kocak lo aja. munafik kau, dasar. Iya kayak gue munafik gitu ya. Tapi seru nggak overall? Overall seru banget. Terlepas tapi, dari nggak ada iya, bias lo ya, lo tetap bisa menikmati iya, akhirnya kan. tetap seru kok. Lagu-lagu apa ya itu Lagu-lagu yang lo sukain ditampilin lagu yang semua. nge-hype. Ya Play It Cool di depan congor gue Ron, ya Allah, Oh, iya. show lu di tengah. Oh. Seneng banget ya. Tapi ya emang sih kalau misalkan konser kita nggak ada bias, kita tuh kayak pastilah ada yang kurang. Tapi ya kita juga balik Tapi lagi harus gue, menghargai yang udah dateng iya, kan. iya. Nggak bisa hype-nya nggak boleh diturunin lah. Iya gitu. betul. Jadi ini tuh kayak wah ternyata emang belum rezeki, emang mungkin tahun depan gue mungkin harus mengusahakan, tapi entah gimana. Gue juga belum tahu apa bakal gue bisa pergi lagi tahun depan ya. Bisa sih, tapi kayaknya Iya. nggak ada Sonyu. Kan Sonyu mau wamil soalnya. Lu bakal diserang loh bebe. Loh nggak apa-apa, ini tuh kenyataan. Karena Iya, gini iya. ya guys, Dita tuh Iya. suka gitu ngeceng-ngecengin gue. Emang Suho masih perform sama EXO, Suho kan udah mau wamil. Rasakan sekarang. Itu yang gue rasakan post konser syndrome versi gue. Tapi nggak sampai yang kayak kangen banget sama mereka nih gitu. Lo ada nggak sih geng yang kayak lo bisa meratapi nasib bersama gitu? Kangennya tuh kayak ucapan-ucapan bercanda sih, ngerti yang nggak? kayak- Ucapan di Twitter yang kayak, iya kangen ya, yang kayak gitu ya, kangen terus ya, kayak, kangen soalnya. wah, ada yang update lagi, wah nih seminggu yang lalu nih kayak Iya gini, iya. kayak, Gue juga sering sih kalau Iya. misalkan kayak gitu ngerasain itu kayak nggak, menurut post gue nggak concert terlalu depression. parah sih. Iya. Kayak seru, maksudnya mengenang keceriaannya itu sih yang kayak wah kita bisa nggak ya ngulang lagi momen yang sama, apalagi kalau misalkan kita di notice gitu kan, jadinya kayak wah ini pengalaman yang bisa jadi sekali seumur hidup gitu. Iya soalnya tuh ternyata tuh post concert syndrome itu ternyata tuh ada tahapannya sih Ron. Oh gitu. Iya. Emang pertama- ini hal yang sangat serius gitu Iya, ya sebenarnya ternyata ya. Belum ada penelitian yang sakleknya, tapi kayak ternyata tahap pertama tuh ada denial. Merasa sulit menerima bahwa konser sudah benar-benar berakhir. Oh, ya itu bener sih, iya sih, kayak iya sih, gue juga sih hari ngerasa itu pertama sih. lah, besoknya banget kayak Enggak, bahkan ketika wah, ketika anjir. lampu nyala udah kayak ya gitu. iya kayak Nggak mau, gitu. encore Mau encore-nya mau encore kayak encore-nya Ayu 3 kali gitu. abis tahap denial, abis itu tahap anger. Biasanya muncul karena orang-orang sekeliling kita tidak membantu kita melewati masa penolakan. Oh ini tuh kayak ditanya-tanya ini biasanya kayak. Ya gimana konsernya? konser lo? Kayak kita Kayak udah mau gitu-gitu bisa ya. move on, kita ditanyain lagi. Oh gitu. Oh ada juga ya tahap anger. Tapi kalau gue mungkin kalau ditanya kayak gitu, gue akan dengan senang hati menceritakan iya, sih. karena excited Karena ya, gue iya. kan anaknya
heboh kan, Iya. yang kayak iya seru banget ya langsungnya kayak gitu dah. Pasti akan Iya. akan sangat Ira aja bener-bener yang nggak suka K-pop gue ceritain aja bodo amat. heboh banget gitu kayak Iya. gue. Habis itu ada tahap penawaran bargaining. Biasanya tahap ketika kita cenderung ingin mengulang kembali pengalaman konser. Biasanya langsung nyari jadwal konser atau enggak udah nyiapin nabung lagi. Oh, iya, Gue iya, mungkin iya. ada tahap ini sih kayak gue berusaha. Lo lagi di tahap bargaining ya Oke, sekarang gue ya? berusaha mungkin untuk mencoba nabung lagi walaupun agak susah ya. Makanya kalau nggak mau nabung kita juga harus jadi orang kaya Iya, gitu. gimana? Jadi kayak yang udah Mungkin- oh mereka besok kemana ke Bangkok ya udah tinggal bayar langsung Bangkok gitu kayak nggak usah perlu mikir soalnya, duit. Monster X lagi di Belanda nih, gue susul aja ya. Ya kebenarannya usul aja. Deket Belanda mah Besok ada murah. fansign di ini di Alaska, ke Alaska gitu lah. Abis tahap bargaining, terakhir tahap acceptance, yang itu menerima. Kita menerima legowo bahwa kenangan itu tidak akan berulang dan kita harus terus bergerak maju. Sedih banget sih kesannya ya, tapi kalau di gue sendiri sebenarnya gue baru merasakan sindrom post konsernya ini ketika gue udah mulai curhat di blog biasanya. Jadi kan gue emang kalau misalkan kan pasti ada ya momen ketika habis konser lo langsung ngeblank gitu kan. Iya. Ya, Itu kayak gue misalnya yang high touch, iya. konser habis selesai itu kayak lo pasti ngeblank kayak hah tadi Anjir, itu sebenarnya cepet ada banget, apa ya? Tadi iya. itu apa yang terjadi kayak misalnya pas gue habis nonton election di Singapura waktu itu sama teman-teman gue kayak tadi mereka perform lagu ini ya. Mereka perform kok itu terus gue kayak hah tadi itu gue ngapain ya gitu. Terus Kalau tadi yang gue ngapain aja masalah kok gue nggak ngeh gitu. setlist tuh gue masih inget sih kayak. Nah kan kalau misalkan gue kan tipikalnya nggak pernah baca setlist kan, nggak pernah misalnya gue nggak pernah nonton fancam. Jadi kalau misalnya konser itu gue sama sekali menghindari fancam, sama kayak lo nggak suka nonton trailer kalau misalnya sebelum nonton film. Iya. Nah gue tuh nggak pernah nonton fancam. Terus gue nggak pernah baca setlist karena menurut gue biarlah itu jadi surprise Iya, aja iya. gitu. Maksud gue ya udah tour ini jadi tour surprise aja isinya apa gitu. Tapi pada akhirnya gue tuh lupa kayak mereka tuh perform apa tuh lupa. Nah yang biasanya sering banget bikin gue lupa adalah gara-gara gue ngerekam. Nah itu. Jadi kayak nggak fokus jadinya. Gue pas konser itu gue sama sekali gue ngerekam tapi gue sebentar banget. Kebetulan handphone gue juga jelek jadi gue nggak bikin fancam yang proper. Itu gue bingung deh orang-orang bisa menikmati konser itu sambil ngerekam ya. Karena menurut gue lo kalau ngerekam tuh kayak lo mesti fokus ke handphonenya tapi nggak ke orangnya. Itu menurut gue tuh kayak aduh nggak enak banget. Gak enak banget sih, iya makanya. Ya itu gue kayak kalau fancam ya udah gue liat di timeline aja deh. Betul. Mereka jauh lebih bagus kan lebih hasilnya. bagus kayak wah gue mah ya gue biasa aja ngerekamnya. Tapi di satu sisi juga sebenarnya kalau dari gue gitu ya sebagai orang yang misalkan emang datang nonton buat ngeblok gitu. Kadang-kadang itu juga sangat membantu sih rekaman itu walaupun Iya, cuma 10-15 detik itu Iya, sangat membantu iya. kayak oh ya mereka tadi Bentar perform ini aja terus lah. ada adegan ini misalkan di lagu itu. Jadi kayak kadang-kadang 15 detik itu bisa bikin gue jadi inget kayak oh tadi mereka gini kayak gitu. Jadi biasanya gue baru ngerasain tuh yang namanya post concert syndrome ketika udah mau nulis di blog tuh biasanya. Makanya kadang-kadang gue tuh suka nunda-nunda kalau misalkan abis konser gue tuh suka nunda-nunda nulis karena biarin gue tenang dulu, jangan ketika gue lagi gamang Masih gitu, euforia. gitu tiba-tiba ditulis jadi kayak makin berasa gitu loh, Berantakan, makin berasa kayak lo mesti ingetin lagi lo runutin lagi iya momennya apa. dan masih makin berasa kayak wah ini tuh udah kayak tadi lo bilang makin berasa marahnya yang kayak tadi kenapa gue nggak kayak gini ya, tadi kenapa gue ini ya kayak jadi kayak lebih banyak Iya, penyesalannya sih. Tapi setelah misalkan seminggu gue tulis tuh jadi lebih tenang nulisnya, tapi juga di saat yang sama jadi kayak ternyata seru banget ya hari itu, ternyata wah suhunya begini, backgroundnya Harus begini. tunggu tenang Kayak dulu gitu. Iya sih kalau emosinya. menurut gue sih gitu sih. Kayak Iya kayak emang ada waktunya untuk kayak pendinginan lah kalau kita olahraga tuh kan cooling ada down, iya. cooling downnya gitu. fancam pokoknya gue nggak bisa ngerekam jadi gue minta temen aja videonya kayak biarkan lah mereka mau ngerekam ya udah terserah tapi untuk di gue menikmati fancam orang lain aja. Ya Karena sih kalau gue iya. juga gitu sih kadang-kadang mereka juga Karena lebih gue bagus hasilnya. nggak bisa dan itu gue nggak konsen ke orangnya yang ada malah gue pikirin videonya. Betul. Kayak, mesti lo cocokin gue. Kita tuh nggak bisa multitasking Iya, gitu. Lo mau lihat stage atau lo mau ngerekam sih kayak lo bingung kan? Ya, gue nggak. Jadi gue dikit banget ngerekam. Berarti setelah nonton yang kemarin konser
terbaik lo berganti dong dari SM Town Jakarta ke Karena cuma Monsta X gue ya. nontonnya 2 doang. Terus menurut lo kemarin yang Kim Jae-won seru? Oh iya, lo mau ceritain dong yang The Boys. Oh The Boys, Kan kita gua udah nih dari cerita The Boys Monsta X dulu gue. ya. Ya udah, The Boys dulu. jadi kemarin kan dari tanggal 22 Juni ketika lo nonton Monsta X di Malaysia itu The Boys juga ke Jakarta kan. Nah kebetulan nih gue emang dari Creative Dish diundang nih buat ketemu sama The Boys. Jadi diundang buat interview, round table interview sama buat nonton di fanconnya gitu. Fanconnya di mana sih? Fanconnya di Balai Sarbini. Oh, iya. Jadi pokoknya kalau menurut gue ya sekarang untuk event-event yang kayak fan meeting kecil gitu, gue tuh sangat suka kalau misalkan venue-nya tuh kayak di Balai Sarbini, yang terus venue-nya di kecil Istora ya? itu karena venue-nya lebih intimate. Venue-nya Istora sebenarnya gede, tapi setnya itu layoutnya itu tuh bisa bikin kita ngelihat dengan jelas dimanapun kita duduk gitu. Apalagi kalau Balai Sarbini. Waktu pas The Boys itu gue cerita dulu dari pas interviewnya kali ya. Jadi interviewnya di salah satu hotel di Jakarta, di Jakarta Padahal waktu Pusat. itu lo ngajak gue kan Ron? Iya, gue ngajak lo tapi lo nya pergi. Tapi lo acaranya kayak lebih seru Monsta X karena lo bias kan. Iya. Gue pengen liat Jung Hoon. Jadi ya Jung Hoon emang ganteng visualnya banget. luar biasa banget sih. Gue sih Paris ganteng semua. Terus mereka ada event, bukan event, mereka ada interview nih sama media. Di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Nah pas interview itu kebetulan kan emang agak siang ya, jam 10-an gitu. Jadi gue datangnya agak pagian nih, jam 9 datangnya. Dan pas gue lagi nunggu di di dekat resepsionis gitu di lounge lobby hotelnya, mereka lewat gitu. Ya? Mereka lewat terus temen gue yang kayak masker gitu nggak? Enggak, mereka udah pakai baju buat diwawancara gitu, baju konsernya gitu. Terus tapi sayangnya yang ngeliat tuh temen gue. Jadi yang gue nggak ngeliat, jadi karena gue kayak tidur karena gue agak ngantuk kan. Nah pas kita lagi nungguin masuk ke ruangan, ternyata di ruang tunggu tempat kita duduk buat nunggu panggilan batch itu seberangan sama ruang tunggu mereka. Jadi ketika mereka masuk ke ruang interview, mereka lewat yang kayak nyapa kita gitu yang annyeonghaseyo ya kayak gitu kayak ya mereka lewat. Lo udah hafal membernya nggak? Itu banyak itu deket banget, bener-bener deket banget jaraknya, kayak nggak sampai semeter deh gitu. Itu kayak nggak ada fans ya, karena fans nggak ada yang tahu ya. Iya nggak ada fans, jadi kayak cuman media doang. Nah pas wawancara kan membernya kan memang banyak dan 12 kebetulan emang gue tahu The Boys karena gue tuh pernah punya satu grup lain yang kita suka banget sama History kan. Tapi setelah History bubar, jadi anak-anak itu update-nya The Boys karena masih di under manajemen yang sama kan sebelumnya, dari Lowen ke Cracker kan. Jadi kayak sama-sama gitu. Jadi akhirnya gue ngeh sama boyband ini tuh dari grup itu gitu. Cuman membernya sendiri gue nggak banyak yang tahu. Yang gue tahu cuma Ju Hak Nyeon doang karena Efek Produce kan, Efek Produce yang season 2. Jadi ya udah ketika di situ gue baru kayak yang ini nih bias temen gue, yang ini bias temen gue yang satu lagi kayak gitu. Nah terus waktu kita baru masuk, yang paling nyapanya paling ramah menurut gue adalah Kevin karena dia bisa bahasa Inggris jadi lebih bisa komunikasi gitu. Dan dia juga pembawaannya anak-anak, kalau menurut gue ya pribadi, pembawaan anak-anak The Boys itu kayak baik banget gitu loh, yang kayak yang mannernya masih bagus ya. Iya, mannernya masih bagus tapi tetap masih anak-anak gitu loh, kayak masih yang kayak mungkin kalau mereka mau ketus pun kayak ketus-ketusnya anak-anak gitu loh. Jadi kayak nggak usah dibaperin deh gitu, nggak diseriusin gitu. Beda sama misalkan yang udah agak-agak senior dikit gitu kan, kalau misalkan lagi interview kayak mukanya flat aja gitu, yang kayak flat face kayak yang nyebelin gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Tapi yang The Boys menurut gue vibe mereka positif sih, maksudnya kayak mereka menunjukkan image yang positif gitu loh buat kami yang waktu itu wawancara mereka gitu. Walaupun sebenarnya yang nggak serunya dari wawancara artis Korea itu adalah mereka jawabannya tuh udah disetting gitu. Jadi pertanyaan lo tuh pertanyaannya udah dikirim duluan, jadi mereka pilih mau jawab yang mana. Terus udah ditunjuk kayak misalkan Yonghun jawab pertanyaan C, Kevin nanti jawab aja pertanyaan yang D ya gitu. Nanti si Eric jawab pertanyaan yang Z. Scripted banget gitu. Gak enaknya. Jadi scripted itu nggak enaknya. Jadi kayak ya menurut gue jadi nggak wawancara sih sebenarnya. Jadi lebih ke kayak apa ya, mendengarkan jawaban yang sudah diatur gitu. Karena kan kalau misalkan kita interview sama artis-artis biasa gitu ya, bukan artis biasa yang di luar Korea gitu,
kita kan pasti bisa lebih kayak ngobrol gitu. Iya, iya. Jadi ada kemungkinan obrolan kita tuh bisa meluas dan jadi jadi seru buat ngegali informasinya. Iya, iya. Jadi seru. Jadi kalau misalkan kita wawancara sama artis Korea, jawabannya udah pasti apa karena pertanyaannya kita udah kirim duluan. Menurut gue itu sih yang agak nyebelinnya dari mau dulu. pertanyaan improve yang lucu-lucu juga nggak bisa. Nggak bisa karena mereka nggak akan milih jawaban itu, iya. pertanyaan itu Pertanyaan lo dijawab apa, Run? gitu. Jadi pertanyaan gue itu pertanyaan-pertanyaan yang umum Iya, aja, iya. yang kayak ya abis belum kalian mau konsepnya mau kayak Iya. apa, terus Dijawab apa? gimana mereka pengen konsep seksi, mereka bilang yang lebih manly gitu. Yang jawab si Kevin. Enggak, semuanya. yang jawab member yang lain tapi tapi gue pakai lupa. translator kan? Iya pakai translator. Terus abis itu sih pertanyaan itu abis kayak kalian Lo bisa foto-foto gak sih? bisa di dalam Bisa. di dalam ruang wawancara itu bisa, bahkan bisa salaman sebenarnya. Ih, Jadi seru. kayak jadi nggak Iya. nggak ada manajemennya tuh nggak rese, nggak yang kayak nggak rese sama sekali. Jadi pas selesai wawancara si Kevin nyamperin kita kita yang wawancara, dia ngasih CD bertanda tangan, kayak ngasih oh ya ini CD kita ya gitu, Wah, kayak sign CD, iya wah, ini CD kita apa namanya jangan lupa nanti datang lagi ya nonton kita pas perform sore gitu. Jadi itu bener-bener yang bahkan kesempatan untuk nyalamin 12 member itu sebenarnya bisa banget Lu tuh bisa pada lu saat salaman itu. satu-satu nggak? Tapi waktu itu gue nggak kepikiran buat salaman karena biasanya nggak boleh. Jadi kayak ya udah jadi nggak kepikiran karena biasanya kan nggak boleh ya. Jadi ya udahlah abis itu gue yang cuman kayak bungguk doang ya terima kasih thank you yang kayak gitu, terus yang good luck ya buat nanti malam, yang so akrab aja Iya, gitu iya. loh, yang kayak so akrab aja. Terus Kevinnya kayak iya thank you kayak gitu. Jadi tapi seru sih mereka, vibe-nya seru. Nah FanCon-nya kalau menurut gue sebenarnya secara konten itu tuh seru banget. Jadi gue tuh nggak tahu kenapa ya suka banget sama promotor yang ngebawa The Boys ini. Iya. Karena Triangles Media ini, menurut Triangles Production namanya, menurut gue mereka tuh punya visi yang beda dari promotor-promotor yang lain gitu. Karena waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama promotornya kan. Waktu itu sempat ada sesi ngobrol sebelum The Boys ini konser. Mereka bilang kayak mereka emang pengen ngebawa artis yang sebenarnya nggak terkenal banget nih di Koreanya pun atau di Indonesianya juga gitu. Tapi at least mereka punya fans, atau dalam 2 atau 3 tahun ke depan mereka ada potensi untuk terkenal gitu. Nah itu yang bikin kita jadi punya harapan nih, kayak oh iya gue semua grup-grup kecil lainnya ada kesempatan. Yang lain tuh bisa kesempatan dapat datang nih lewat mereka, karena waktu itu mereka kan bawa Seventeen juga pas pertama kali Seventeen fan meeting di Jakarta. Oh yang belum Seventeen belum terkenal ya? Iya belum terkenal banget, Seventeen belum yang segede sekarang gitu. Tapi mereka bawa dan itu Balai Sarbininya penuh banget gitu sama Seventeen waktu itu, sama fansnya Seventeen gitu kan. Jadi kayak seneng aja gitu ngelihatnya. Nah cuman yang menurut gue agak failed dari The Boys ini adalah cara MC sama translatornya ngebawain acaranya. Jadi banyak banget miskom, terus juga technical difficulties yang bikin kita tuh jadi yang nonton jadi kayak banyakan jeda, enggak jeda, mungkin lebih ke yang kayak krik-kriknya gitu. Jadi menurut gue kayak misalkan The Boys-nya udah hype, mereka udah happy nih, udah semangat banget, tapi translatornya kadang-kadang skip mau nge-translate omongan mereka, atau misalnya ketika adegan games, misalnya ketika sesi games ngejelasin gamesnya nggak terlalu rinci, jadinya awkward terus mereka pun juga jadi salah paham gitu dengan gamesnya gitu. Kalau menurut gue sih mungkin bingung, ada kebanyakan kali ngomong. Mungkin juga translatornya bias kali ya, jadi kayak gue ketemu bias gue, mungkin juga kayak gitu. Cewek cowok? Cewek gitu. Terus itu sih flow-nya aja yang nggak enak. Padahal sebenarnya kontennya itu seru dia banget. Kan cover Call Me Baby kan? Iya mereka cover Call Me Baby, terus mereka cover Twice. Itu kan emang udah ini kan Kewajiban setlist FanCon-nya kan. Tapi yang seru sebenarnya gamenya itu kan mereka banyak interaksi di situ kan. Terus pokoknya banyak deh mereka ngobrol-ngobrol yang lucu-lucu itu di situ kalau menurut gue. Terus itu sih agak kurangnya tuh di situ, banyak technical difficulties-nya. Terus kayak misalkan ketika mereka main games atau mereka perform, layarnya tuh nggak nampilin close up gambar mereka, tapi nampilin visualization gitu loh, yang kayak lo tau gak sih kalau putar Windows Media Player terus ada tiba-tiba ada grafis gitu. Yang kayak gitu yang ditampilin, kayak buat apa? Kita nggak butuh ngeliat itu, kita butuhnya ngeliat close up mereka gitu, wajah opa gitu. Kayak itu yang menurut gua agak kurang sih. Tapi sebenarnya kontennya seru.
Itu Sabtu Itu The Boys. Sabtu The Boys Minggu siang. Hasungun ya? Enggak, Sabtu The Boys sore, malamnya jam 8 Hasungun. Wah, di anjir, Kokas. lu langsung dua, Jadi gue kayak- hari itu dari pagi nih udah di hotel tempat wawancara ke Plaza Semanggi, dari Plaza Semanggi ke Kokas, malamnya nonton Hasungun. Sampai akhirnya pas di Hasungun gue udah bengek banget, udah badan gue udah hancur. Iya kayak lemes Lemes gitu, banget capek. karena capek dan gue The lagi Boys sakit lu juga duduk kan kan? hari itu. Duduk, semuanya duduk. Ya. Hasungun juga duduk. Nah, kalau Hasungun ini menurut gue ya Rame gak Hasungun? rame. Fansnya kurang lebih kayak Jaehoon kemarin lah. Oh, iya. Rame-ramenya kayak Jaehoon kemarin. Nah, kalau Hasungun ini kalau menurut gue dan kata temen gue yang suka banget sama 101, Iya. nggak seperti biasanya tuh dia sejaim ini gitu. Oh, Jadi hari gitu. itu dia ngerasa si Seunghoon ini sangat jaim dan awkward banget, berasa banget kayak dia tuh kayaknya nggak ada keceriaannya ya Apa gitu. fansnya kurang antusias? Fans Nggak juga antusias, teriaknya banget sama aja ternyata. antusias banget gitu. Tapi tiba-tiba dia ngerasa kayak dia jaim aja gitu kelihatannya. Kalau menurut asumsi lo apa? Kalau menurut asumsi gue Iya. mungkin dia ngerasa ada yang bikin dia nggak nyaman kali ya di atas panggung atau kayak gimana, gue Iya. juga nggak tahu. Jadi waktu itu cuman yang ini gue rasa translatornya lebih, MC-nya lebih asik, dan translatornya juga lebih rinci gitu ya nge-translate-nya dibandingkan dengan yang The Boys gitu. Tapi gue nggak tahu sih, kalau kata temen gue si Seunghoonnya agak aneh emang di tidak seperti Hasungun yang biasanya. Tapi kalau perform masih oke. Kalau performance-nya secara konten nih ya, kita Iya. ngomongin konten konsernya, secara konten konsernya menurut gue lebih bagus The Boys. Tapi secara audio dan visual dan bagusan. panggung itu lebih bagus Hasungun. Karena tapi ini juga gue kaget ya, mungkin si Casablanca akhirnya udah Update, nge-upgrade sound ngeperbaharui system segala sound macam. system. Jadi beda banget sama konser-konser yang pernah gue datangin sebelumnya ketika gue ada di situ. Jadi yang ini bener-bener bagus banget. Soundnya tuh bener-bener bagus banget yang kayak masuk ke dalam hati gitu loh, kayak merasuk ke jantung gitu loh, kayak lagunya Hasungun yang mana ya? kuak gitu. Sleepy Bird, apa judulnya dia tuh bird gitu deh. Gue nggak ngeh sih sebenarnya, nggak familiar dengan lagu-lagunya Hasungun karena ketika gue liputan itu juga gue baru dengerin itu sekali, nggak Bagusan lagu Kim seperti yang Jae-won. Jaehoon kan. Saya mau banding-bandingin nih. Nah terus abis itu kontennya tapi agak kurang, jadi kayak gamesnya tuh kayak biasa aja, nggak seinteraktif ketika sama The Boys. Jadi kayak mereka ya udah asik-asik sendiri aja di panggung. Sendiri. Nggak juga tahu, karena pas Park Bo-gum tuh, bahkan Park Bo-gum sendiri aja dia bisa betah 3,5 jam ngeladenin fans tuh bisa gitu. Jadi menurut gue kayak ya mungkin ada yang salah tapi nggak tahu apa gitu ya. Mungkin emang Hasungun lagi gak enak badan Mungkin atau apa, kayak nggak ya tahu itu juga sih. Hasungun biasa sama 101 tiba-tiba fanmeet sendiri, mungkin dia kayak bingung mengisi kekosongannya gitu. Ya Nggak nggak tahu juga ya? sih ya. Nah, nggak gue tahu sotoy juga sih ya. nggak bercanda. Karena kan ini kan juga bukan fan meeting pertama dia di Iya fan sih meeting ya. pertama kan. Ini kan sebenarnya pemberhentian Dia udah terakhir sering ya, kan. fan Sebenarnya udah meeting. sering. Jadi kayak nggak bisa dibilang dia nggak terbiasa dengan one-on-one juga sih. Mungkin memang ada beberapa faktor lain kali yang kita nggak tahu gitu. Cuman menurut gue kemarin fan meetingnya Hasungun tetap seru tapi kurang gitu dibandingkan dengan The Boys yang gue nonton siang tadinya gitu, yang kayak wah itu kayak emang hype banget. Tapi Kalau sama Kim Jae-won? secara quality productionnya Iya. tuh gue lebih suka Hasungun dibandingkan sama The Boys. Nah kalau Kim Jae-won gimana, lo dulu deh, karena kan lo nggak bias Kim Jae-won, gue juga nggak bias Kim Jae-won iya. nih. Ya kita sama-sama orang yang Kita nonton bareng ya. kita sama-sama orang yang nggak bukan bias nih soal Kim Jae-won, tapi kita kemarin dapat kesempatan buat nonton. Gimana kalau menurut lo sendiri? Kim Jae-won, gue sebelum nonton gue mendengarkan lagu-lagunya dia dulu. Sama. Oke, lagunya dia yang Begin Again kan balad ya Ron ya. Tapi, Dan lo nggak suka Iya, balad? tapi gue suka lagu dia yang Designer. Iya, cuman itu soalnya lagu dia yang Designer. cuman itu lagu dia yang Ya, agak-agak semangat upbeat funk gitu yang kan. yang ini Pas nyampe yang sana masuk sama musik lo. si Kim Jae-won awkward lucu gitu ya ternyata ya. Ya maksudnya kayak gue gak tau kalau Hasungun tuh jatuhnya awkward juga nggak? Kalau Hasungun tuh awkward tapi tidak berusaha melucu. Kalau Kim Jae-won kan itu kayak natural ya lucunya. dia jadi awkward karena dia berusaha melucu. Iya, tapi seenggaknya effortnya Ada effort Iya, untuk ada, melucu iya. gitu. Ada effort Tapi melucu. justru itu yang membuat acara malam itu jadi kayak agak seru ya. jadi seru kayak kok. ini Kim Jae-won banget nih kayaknya Iya, gitu, iya, sebagai iya. orang yang nggak tahu Kim Jae-won ya, Iya, itu iya. kayak oh ternyata Nah, dia langsung punya bisa menebak kepribadian karakternya. Iya, ternyata Iya. dia punya kepribadian 4D gini nih anaknya. Iya, iya, Jadi iya. kayak lucu juga ternyata Iya. gitu. Terus pas nonton gue nggak menyangka vokalnya tuh sebagus Iya itu. kan. Gila ya. Oh, gue juga kayak shock nyanyi sih. high note tuh gampang banget. Iya, gitu. kayak gue juga shock banget sih. Iya, gue nggak menyangka dia sebagus itu. Dan- Gue menyangka sih, tapi dan- kaget aja Dan pas lihat live. yang gue suka karena openingnya langsung designer. Oh iya Kayak, desainer. Beda banget
dia tuh bisa ngebawa gestur saat dia desainer kan agak-agak apa ya, seksi atau agak-agak kemayu sedikit gitu loh. Apa ya, kayak butuh yang apa ya, yang luas gitu luas lah ya. Dia tuh bisa. Bisa. Gue kira kan J1 yang balat-balat kaku, tapi pas nyanyi desainer tuh beda banget. Pas nyanyi balat dia balik lagi ke dia penyanyi balat. Terus dia kan main gitar kan, yang apa Guns N' Roses. Itu kayak vibe-nya beda lagi. Jadi kayak dia benar-benar bisa menampilkan banyak sisi dari dirinya dia gitu ya di satu panggung ini gitu ya. Gue gak menyangka yang pas ternyata dia bisa main gitar. Karena basicnya kan dia gitaris gitu sebenarnya, kayak penyanyi yang suka main gitar, yang suka basking gitu kan. Jadi mungkin emang punya basic. Mungkin karena di One jarang dia main gitar. Gue kaget ya pas. Mungkin karena kita nggak ngikutin One juga sih kayaknya. Keren banget pas dia main gitar. Terus pas acaranya selama main apa tuh yang ngobrol-ngobrol juga seru, MC-nya Ihsan Akbar sih ya. Berusaha untuk mendominasi kayak ngebiarin. Memang udah profesional lah. Udah tahu gimana gitu. Translatornya juga asik, bahasanya enak. Iya kan? Iya. Gue rasa nih translator yang kemarin harus dipakai lagi buat konser-konser yang lainnya menurut gue. Karena bahasanya enak dan karena dia orang Indonesia, jadi dia tuh tahu bahasa yang asik buat anak-anak muda tuh kayak gimana gitu. Gue lupa namanya kemarin siapa. Wah, nggak tahu deh, tapi gue Dongpyo bukan. Terus kan kita nggak expect untuk dapat high touch ya. Iya, ternyata ada semuanya dapat high touch. Iya. Tapi gue nggak tahu sih alasan kenapa semuanya dapat high touch. Rame lumayan. Lumayan rame. Kita juga lumayan nunggu hampir setengah jam kan buat dapat giliran high touch kita. High touchnya itu ya mungkin karena cuman sendiri, jadi karena cepet banget dan karena emang nggak dipersiapkan untuk high touch kali ya. Jadi dia cuma berdiri di depan toilet. Iya, di depan toilet kan, di luar gitu. Di belakang pagar. Gue gak nyangka kalau dia tuh iya, gue kira bakal ada meja yang kayak waktu itu lo Monsta X dan gue pas Pak Bobon dulu di prepare gitu kan. Ternyata dia di balik itu tuh apa? Jeruji besi. Pagar di balik pagar. Udah gitu doang kan, kayak gue cuman kayak tadinya gue mau ngomong bahasa Korea apa sih Ron? Yang lupa. Ini Moksori lo Joayo. Iya, Moksori lo Joayo gitu. Suara gue suka suara lo gitu. Iya, gue lupa abis itu kayak cepet banget. Tapi gue ngomong tapi kayak dia nggak respon. Iya, dia nggak respons. Dia mukanya flat banget. Gue ngomong pas gue tos itu gue ngomong kayak Jewan Jareso gitu, kayak dia good job gitu. Tapi dia nggak ngerespon apapun. Tapi kan kebiasaan gue kalau misalkan tos atau salaman tuh kan tangan orang tuh gue bejek ya. Jadi ketika dia nyodorin tangannya tuh, tangan dia tuh gue tos terus gue bejek gitu. Karena agak lama, lebih dari 2 detik apa 3 detik itu gue ditarik sama security-nya. Padahal mah sebenarnya kan kayak udah mau lepas juga gitu. Maksud gue juga tahu gak bakal lama-lama juga, tapi security langsung narik gue gitu. Seenggaknya kumannya Jewan ada di gue, kumannya gue ada di Jewan ya. Iya betul. Tapi emang sih tangan dia tuh emang mulus banget sih, mulus banget. Mukanya juga mulus banget sih, kayak banget. Cuman ya gue sebagai orang yang baru dengerin Jewan ketika gue tahu gue akan nonton nih fan meetingnya gitu ya. Gue tuh kayak ngerasa wah dia entertainer banget sih. Iya. Ini fan meeting yang bisa sangat menghibur sekali. Gue merasa gitu. emang Kim Jae-won cocok untuk solo. Cocok banget karena dia bisa dance-nya emang biasa aja. To be honest biasa aja, nggak ada yang spesial banget dari dance-nya dia. Tapi yang gue suka adalah ketika dia dance sama penari latarnya pun nggak bikin Jaewon terlihat tidak bisa dance ya. Jadi kayak sama levelnya tuh, skillnya tuh sama, nggak terlalu yang over gitu. Kalau misalnya kita lihat misalkan ketika Boa nih perform, back dancernya Boa tuh pasti akan kalah gitu sama Boa gitu kan. Tapi pas ngeliat Jaewon itu kayak gue yakin nih back dancer pasti dance-nya lebih bagus daripada dia. Tapi mereka bisa mengimbangi kemampuan dance-nya Jaewon ini menurut gue. Jadi nggak ada yang bikin kita jadi salah fokus ketika nonton. Kita tetap bisa menikmati dia dengan vokal dia dan dance-nya dia yang juga ya di skillnya dia yang sekarang gitu. Gue nggak bilang jelek, tapi jujur ngomong nggak bagus-bagus juga gitu. Yang ya biasa aja lah gitu. Cuman konten dari konsernya menurut gue memang vokalnya dia sama hiburan-hiburan yang dia kasih lewat jokes-jokesnya dia, terus dialognya dia gitu. Nasi goreng nih Mam Soge Jojang. Nasi goreng nih Morisoge Jojang ya kayak gitu, kayak apa sih? Iya, yang zeng itu kayak mantul apa segala macam kayak gitu. Dia ngomongnya mandul. Hasungun, The Boys, Jaewon semuanya bilang mantul. Gue nggak ngerti deh ya, kenapa sih kita harus mengajarkan bahasa Indonesia yang tidak benar gitu loh, kayak
Enggak, bukannya enggak bener sih, tapi Maksudnya mungkin lebih hype sih. Cuman kayak agak cringy gitu kalau menurut bahasa gue. yang tren sesaat doang. Iya, Harusnya kering banget kayak sih. Kalimat lain gitu. Ya kayak ya udah aku cinta kamu oke lah ya. Tapi ya yang satu lagi yang bikin yang overrated adalah setiap konser pasti nasi goreng. Iya ya, padahal menurut gue Padahal nasi goreng menurut tuh gue biasa nasi goreng aja. biasa aja. Kayak enak tuh sop ada tuh kambing makanan kalau- lain yang lebih enak. Nasi Padang lebih enak. Iya. Nasi puyungnya Lombok lebih enak. Sop kaki kambing enak banget itu. Gila, gado-gado pinggir jalan depan Detik dulu juga enak Iya, banget. masa nasi goreng sate Nasi goreng ayam. sate ayam kayak bosen gak sih gitu gak sih kayak ya Allah. Enakan soto mie Bogor. Cuman si Jehwannya jujur sih ya kayak ya kan saya baru datang semalam tuh. Iya. Jadi saya mesennya makanan Korea nggak makanan Iya. Indonesia itu sih ya kayak wah Kayak- menurut gue kita butuh sosok kayak Jehwan Iya, ini iya. yang dengan kejujurannya dia kita nggak tersinggung tapi malah tertawa Iya, gitu iya. karena ternyata emang kenyataannya kayak gitu gue nggak usah fake aja gitu loh maksud gue tapi kayak gue Senang lah salut ya sih yang Kim jadi Jae-won. seneng yang tipe-tipe Kim Maksudnya Jae-won tapi kayak emang pas Suwon tipe-tipe lu biasa aja, ternyata terobati dengan Jaewan. ya Jaewan yang mana mereka sama-sama Iya. mantan member One Kayak kan menurut gue Suwon tuh emang harus balik ke hot shot sih. nggak mau dia kayaknya. Kayak gue kurang gitu suka lagu solonya Suwon. Tapi gue suka suaranya. Suaranya emang Gue bagus. suka suaranya, walaupun lagu-lagunya nggak terlalu seenak Jaewan. Iya, iya. Mungkin ini bias juga karena gue ngerasa suara Jaewan ini mirip-mirip suara Baekhyun ya Baekhyun. mungkin. Jadi kayak makanya gue suka tipe-tipe suara balad kayak Jaewan ini gitu. Cuman ya lo ngerasain ada post concert Iya syndrome di antara yang ini ya Jaewan cuman nggak? enggak sih cuma Monsta X doang Karena lah. nggak bias ya. Iya. Tapi Karena kalau kan gue effort kalau Monsta X. iya sih, tapi gue Kalau yang lainnya kan ya gratisan. nggak tapi apa-apa. kalau yang Jaewan sama The Boys gue ngerasain sih karena mungkin kalau Jaewan tuh kayak gue bisa menikmati musik-musiknya dia gitu loh jadi kayak Iya. oh ya jadi Lu heboh koran pusing gue. iya kan lo gue makanya gue tuh malu kalau misalkan nonton konser sama orang yang belum pernah nonton konser sama gue Oh, dan iya. atau orang yang belum tahu gue gitu karena gue bisa Gue udah sangat tahu lebay lo luar banget dan gitu dalam. loh kayak di konser jadi kayak tapi thank you Kim Jae-hwan dan Iya, iya. Lo Book abis My ini- Show ID sudah Oh, iya. ngundang kita ke konsernya Kim Jae-hwan. Tapi lo abis ini mau ada konser apa sih Ron? Enggak. Abis ini gue menonton Tulus Ah. di Kokas sama Beneran? Westlife nanti. Oh iya lo kita mau nonton Bang Singki Ron. Oh iya kita nonton Dong Bang Singki ya. doain Ya ya. semoga semoga Dong belum Bang Singki tentu. jadi. Enggak, mereka kan jadi datang katanya mereka jadi datang tapi belum announce aja. Wah, nggak sabar nonton Dong Bang. Tapi semoga kita dapet ya tiketnya ya. Nah, itu kan tadi kita cerita ya soal pengalaman konser kita dan pengalaman post concert syndrome-nya Di konser Dita yang udah sama kita datengin. Ron Ya. kita udah datengin gitu. Dita tadi udah cerita banyak banget kalau dari Monsta X sampai ada temennya pingsan segala macam. Kasihan Riri. Sekarang nih kita pengen ngebacain pengalaman-pengalaman dari masyarakat di Twitter yang sudah ngebalesin Twitter gue di @ronzikevin. Terima kasih ya. Kita udah nggak pakai kasih. Axman Fest Iya, lagi nih. Ron, Kayak kita di buru-buru blok deh soalnya. sama Axman Fest ya. Kita buru-buru. Ron kita butuh pendapat netizen. Udah dari lo aja. Lo aja. Udah, lo dulu deh dibacain. Oke, gue yang ini paling parah pas konser Day6 Desember kemarin sih, denger lagu Day6 aja sampai nangis berhari-hari. Wak ini lebay banget tapi beneran aku kayak gitu. Pas nonton fancam di HP sendiri juga nangis lagi. Terus setiap hari dengerin lagunya Day6 terus sampai bosen. Enggak kok nggak lebay, nangis tuh wajar menurut Wajar gue. lah ya. Temen gue juga ada yang nangis pas liat perform. Tapi gue nggak pernah sih Iya. nangis keingetan konser The Lost Planet yang Kayak, sehono mungkin gue. kepikiran enggak tapi pas di konsernya ada yang sedih gitu. Iya sih. Nah terus ini juga ada dari tadi kan Day6 ya, Iya. nggak lengkap nih kalau kita nggak ngomongin God7. Iya. Jadi ini abis nonton showcase-nya Just2 di Jakarta. Jarang-jarang padahal ngerasa post concert syndrome. Tapi katanya karena suka banget sama konsep Just2, terus juga suka lagu-lagunya, suka acara showcase-nya, suka sama penontonnya. Audiensnya juga asik banget. Jadi pas acaranya selesai tuh ngerasa sedih nggak mau move on. 2 hari setelahnya mutusin dadakan pergi sendiri ke last stopnya Just2 di Singapura. Wah, dia 2 kayak- minggu kemudian kata dia. Oh dia di fase itu tuh yang Iya, apa? yang tadi yang kayak nggak acceptance, gue lupa. sebelum itu yang fase ketiga bargaining Lo gitu. mulai mencari-cari apa? Saking nggak move on-nya, Iya. tapi ternyata ya emang belum bisa ngobatin, cuma bentar doang sampai pulang terus sedih lagi. Sampai sekarang aja masih ngeliatin fancam, dengerin setlist terus gitu aja terus. Itu dari @halloween namanya. Tapi kalau misalnya itu nggak mengganggu kehidupan lo, itu mungkin masih yang wajar. Tapi Nggak kalau apa-apa udah sih lah lo ya. melihat terus-terusan sampai mengganggu aktivitas lo, itu yang bahaya. Benar. Ini, Ada lagi nggak? konser winner apa post konser syndrome. Konser winner cuma seminggu, bawaannya happy aja dan senyum-senyum mulu, haha, karena keinget terus, apalagi lihat timeline juga seliweran fancam, makin gak bisa lupa. Sampai aku bilang ke teman, mending gak usah nonton, sumpah pengennya paling pas hari H doang. Kalau nonton mah jadi pengen lagi dan lagi. Gimana sih, belum jadi pengen nonton atau enggak? Tetap lebih enak nonton lah.
Ini dari Ed Sakarut, katanya dia juga nonton fanconnya The Boys kemarin. Iya. Dan dia bilang masih cengok tapi sehari setelahnya seharian senyum-senyum mulu gara-gara eye contact sama Eric. Mohon beneran maaf, nggak nih aneh eye tapi contact? kenyataan kayak gitu. Oh, iya. Mungkin beneran, kan kita Beneran nggak ya? tahu ya. Terus bahkan ada juga yang ini dia nggak bilang dia habis nonton konsernya siapa. Tapi kalau dari Avatar sih mungkin One on One ya, karena dia pakai avatarnya Kang Daniel. Pernah sampai nangis sesenggukan di subway dan gak mau denger lagu mereka selama berminggu-minggu katanya. Justru gue malah makin denger. Justru gini, gue yang pas gue nggak gitu suka lagunya Wono yang bikin yang No Reason. Tapi pas begitu gue liat live terus Wononya nggak ada, tuh kok jadi sedih banget ya. Pas gue dengerin tuh experience-nya beda lagi Ron. Jadi kayak gue jadi suka itu lagu. Gitu. Justru ada beberapa lagu yang setelah konser malah yang kita jadi dengerin suka, ya. Iya. Kalau gue juga sih kayak kalau di konser kan kalau misalnya EXO nih gue suka Iya. banget mereka perform lagunya Don't Go kan. Jadi setiap kali konser tuh itu lagu yang gue tunggu-tunggu. Dan setelah konser pun gue akan ngedengerin lagu itu terus karena gue iya. suka banget lagunya bahkan sebelum gue ngeliat itu di konser sih. Nah mungkin satu lagi kali ya. Ini siapa agak panjang nih. Gue aja deh. Oh yaudah. Ini dia dari @howevermint namanya. Dia bilang dia pernah banget ngalamin post concert syndrome. Tapi itu berkali-kali nih. Dia bilang pas Spotify on stage itu karena pertama kali dia nonton konser yang ada K-pop artisnya kata dia gitu. Dan itu NCT 127. Itu masih ada Win-Win. Terus bener-bener pas pulang nangis, badan keringet dingin terus agak-agak sesek juga, suara abis, tenggorokan sakit sampai seminggu baru pulih karena kebayang terus katanya. Terus nggak cuman ngomong dia abis itu kayak bilang abis ini kayaknya gue bakal nonton lagi kalau misalkan mau ada NCT 127 gitu. Terus NCT 127 yang masih ada Win-Win juga datang nih ke Music Bank gitu kan. Iya. Akhirnya wah dia menang giveaway lagi nih, datang akhirnya dapat nonton lagi yang NCT 127 plus Win-Win di Music Bank gitu. Terus Kenapa mesti pas ada plus abis Win-Win itu sih, sebel. pulang-pulang badan dia sakit lagi katanya kayak capek tapi senang banget Nggak kapok gitu. ya? Nggak kapok. Nah baru-baru ini dia juga nonton The Boys nih kan, barengan nih kita nonton The Boys gitu. Terus abis itu mereka dia menyempatkan waktu buat nonton padahal dia lagi hektik skripsi. Pas ngelihat mereka aku puas-puasin joget dan nyanyi dan juga dapat high touch dan itu benar-benar bikin aku jadi gagal move on karena kebayang sama muka mereka semua dan tangannya yang rada kasar katanya gitu. Terus juga bisa ngelihat muka mereka dari jarak deket nggak sampai semeter, itu plong banget rasanya. Walaupun besok masih harus revisian skripsi tapi seenggaknya bisa ngilangin stres gitu cerita dia. Mungkin ya nggak 100% post concert syndrome tapi Yang dia merasakan harus, lah ya. Kayak nggak ada yang parah, nggak ada yang harus ke psikiater atau gimana. Lebay ya, alhamdulillah sih nggak ada. untungnya. Untungnya kita fans Indonesia masih ada agama ya, jadi Iya. mungkin masih ada pagernya gitu Iya. yang itu cuma yang sehari menekan. 2 hari seminggu bisa lah. Habis itu Bisa kita nabung lah. lagi, nonton konser lagi. Gampang semua. Gimana Dit? Kita mau update apa nih hari ini? Kita Seru-seruan udah lama apa? ngobrolin kok. Udah lama, ya udah deh. Kalau gitu kita nggak usah update ya. Kalau misalkan mau update, Update paling lagu kalian baru aja. lihat ini Soalnya aja. kelamaan nih ngobrolnya kayaknya. Lihat all K-pop aja. Ya oke Pop sumpi. Sumpi ya. Atau enggak Korea Bu aja. Yang bias banget sama Twice dan BTS. Paling kalau update ya kita update lagu baru. Apa lo belakangan ini lagi update lagu apa? Gue tahu sih Ron lagu apa yang bakal lo rekomendasikan ini. Snapping. Ya. Ah, Kan gue sama snapping, lo tuh lagi snapping. suka lagunya apa? Siapa tuh? Apa sih? Siapa sih? Chungha. Yeah. Nah, Chungha yang snapping. Chungha, Di iya. mana cantik Chungha banget tuh snapping Chungha ya. ya. Tapi akhirnya lo suka kan sama suara dia di lagu ini? Ada lagu Chungha yang akhirnya gue bisa suka di Nah, snapping. gue suka sama lagu ini karena dia ada vibe-vibe tahun 2000-annya gitu, pop-pop 2000-nya gitu, tapi di mix sama lagu-lagu yang sekarang. Di situ stylenya Chungha, wah parah sih. Dance-nya lebih upgrade Iya, ya dari dance-nya sebelumnya. makin lama dia tuh attitude-nya tuh makin terasah, makin Iya. kelihatan makin kelihatan senior lah, gitu, makin ya, dewasa makin dewasa. gitu ya. Parah. Tapi Keren, gue keren. kalau secara dance memang gue lebih suka Bol Soyol Dusi, Gotta Go. Gotta Go. Tapi Lebih yang iconic ini ya. lebih ikonik. Tapi mungkin karena emang ya lagu-lagu ikonik kan pasti nggak mungkin lah cepat dilupakan Iya. gitu ya. Karena dia juga terkenal lah gara-gara lagu itu. Tapi Snapping ini menurut gue salah satu follow up song yang akhirnya Cocok ya? setidaknya bakal bisa menyamai si Gotta Go ini kalau Iya, menurut ya gue. mereka menurut gue dia tuh udah di levelnya Sunmi sih, kayak Untungnya mereka juga temenan sih Temenan ya. ya, lucu ya, Jadi kayak, wah seneng gemes kayak mereka kalau misalnya collab pasti gemes. Cewek-cewek Gue collab. tahu lo mau rekomendasi lagu Apa? apa? Pasti Jidel yang oh.
Ya judul itu juga, gue suka lagunya tuh kayak lagu-lagu Christina Aguilera tahun 90-an gitu, entah kenapa. Tapi ada lagu Monster X yang gue rekomendasikan. Ya bodo amat kak, jangan ngomongin grup bias. Jangan ngomongin grup bias dong, tapi ngomongin aja. undang dong fans YG Entertainment buat mengklarifikasi kalau kalian tuh ngasih fakta yang salah. Jadi gini, Sai itu tuh nggak gabung sama YG di tahun 2012, tapi Sai itu gabung sama YG di tahun 2010. Jadi jangan bilang YG itu nemplok popularitas Sai. Jadi begini, Ron itu menerima kritikan kalau dia tuh pernah salah statement soal Sai dan YG di episode sebelumnya tapi kita senangnya dikritik American Validation. Dikritik, tandanya mereka dengerin sampai belakang sampai habis dengerinnya. Terima kasih ya buat akun Instagram yang avatarnya hitam yang mirip sama haternya Taeyeon itu akunnya. Tapi ya makasih udah ngedengerin podcast kan kekoreaan. Kalau dikritik itu kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Itu kita sangat menghargai banget masukan dan kritiknya. Kalau misalkan kalian juga misalkan ada yang tersinggung atau misalkan mau ngasih kritik itu langsung aja sampein ke Instagram kita gitu. Kalau nggak ke Twitter juga boleh. Twitternya Ron aja. Twitternya Kaskus aja. Iya. Tapi kita nggak bakal baca sih kalau Twitternya Kaskus. Twitternya Ron aja di @ronzikevin. Boleh kok. Kalian mau ngata-ngatain juga nggak apa-apa. Karena aku juga sering ngatain orang. Jadi kalian berhak buat ngatain aku. Aku mau rekomendasi Monster X dulu, dengerin. Iya gue tahu kok, On Simi kan judulnya. Iya kok lo tahu sih? Ya iyalah, gue kan juga ngikutin Monster X sekarang. Jadi kan si Minyok ini ngeluarin mixtape. Lagunya tuh Tron, gue nggak bakal, Rokugo, kayak Rokugo gitu, tapi kalau kata si Minyok, Trot EDM hop. Jadi ada unsur hip hopnya, karena dia featuring sama Juhon kan. Di situ lagunya Ong Simi ini gue merasa Juhon dan Minyok banget karena mereka ini berdua yang paling banyol di Monster X. Jadi emang cocok untuk lagu Trot yang lucu-lucuan. Ya, kayak Rokugunya Suju gitu ya. Terus di situ Minyoknya ganteng banget. Gua enggak. Iya. Oke. Ganteng banget. Gua ganti bias enggak nih? Karena paspor udah baru belum paspor? mereka udah ke Belanda. Udah ketemu gak paspornya? Udah. Enggak ketinggalan kan di Amsterdam? Udah dikalungin. Udah dikalungin. Iya. Macam-macam. Di Belanda ini nggak ke museum seks mereka. Gimana? Mungkin ada tapi diem-diem kita nggak tahu. Ya biarin aja. Ya udah deh, makasih buat kalian semua yang udah ngedengerin kekoreaan episode berapa kita 15 ya hari ini ya? Episode 15. Jangan bosan-bosan ngedengerin kekoreaan dan minggu depan kita akan ada bintang tamu lagi. Bintang tamu. Yang ini bakal hits deh kayaknya nih ya. Tapi siapa bintang tamunya? Nanti aja kalian. Temennya Ron. Enggak, ini bukan temenku. Ini bukan temenku. Ini kenalanku kayaknya. Siapa kira-kira? Kok Felix bukan? Kayaknya Cindy Nuna bukan? Cindy Nuna kayaknya. Ya Allah, alhamdulillah. Alika dong, Alika gue. Ya udah lo bukan Alika ya. Lu kan tim Cindy Nuna, gue tim Alika. Enggak ya, gue gak tim Cindy Nuna. Enak aja gue tim Polar Light. Sampai jumpa. Annyeong. 싫은 내 마음 따뜻한 그대여